Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yurda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, senang sekali kami menemani Anda di pagi hari ini dalam program kajian rutin bersama guru kita Al-Ustaz Syahrul Fatwa hafizahullahu taala, masih membahas kajian salah satu kitab yang dikarang oleh ulama Muhammad Syakir Asy-Syarif rahimahullahu taala, yang alhamdulillah insyaallah kita sudah masuk di bab yang berikutnya, yakni terkait tentang pernikahan, yakni menggapai pernikahan penuh dengan keberkahan insyaallah. Adapun insyaallah di pagi hari ini kita masuk di hadis yang ke-20, yakni tentang menawarkan diri kepada laki-laki soleh. Dan nanti juga kami akan berikan kesempatan bagi Anda para pemirsa Ahsan TV dalam segmen soal jawab. Kami berikan kesempatan bagi Anda untuk bergabung. Anda bisa bertanya, membahas berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini insyaallah taala. Baik, sebelum Ustadz memulai pembahasan di pagi hari ini, kita sapa terlebih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, insyaallah kita masuk ke bab pernikahan. Berikan motivasi Ustadz bagi teman-teman yang belum menikah. Insyaallah. Terutama kru juga Ustadz. Masya Allah. Baik Ustadz, fadhal. Kami berikan kesempatan kepada Ustadz untuk menjelaskan. Fadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji, bersyukur kepada Allah atas segala apa yang telah Allah limpahkan kepada kita, termasuk nikmat sehat, nikmat aman, yang ini harus kita jaga. Karena apabila seorang muslim diberikan kesehatan, diberikan keamanan, dia akan bisa beraktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa makan dengan aman, kemudian bisa makan sehat, bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ini merupakan tujuan hidup kita ke dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka saudara-saudaraku, para pemirsa dimanapun Anda berada, ketika kita pagi hari merasa nyaman, sehat, bisa makan, itulah hakikat kenikmatan hidup kita di dunia ini. Maka ketika sehat ini jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau bahkan menuju pada dosa. Nikmat aman ini ketika kita sudah nyaman, aman, jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat rasa aman itu hilang. Yang muncullah rasa takut. Karena aman itu kan kebalikan dari rasa takut, ya, ketidaknyamanan. Maka nikmat aman ini harus dijaga oleh setiap orang. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang bisa menimbulkan rasa aman hilang, kedamaian hilang, kemudian Allah ganti dengan rasa takut. Na'udzubillahi min dzalik. Dan juga bisa makan. Karena makanan ini nikmat. Dengan makan kita bisa sehat. Ya, karena makanan badan adalah makanan-makanan yang kita makan. Dengan makan kita bisa beribadah. Punggung kita bisa menjadi tegak. Karena bagaimanapun juga
Beribadah ketika rasa lapar tidak akan membawa pada kekhusyuan. 3 nikmat ini, sehat, aman, bisa makan, Rasulullah sebutkan dalam hadis sahih. Beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya." Barang siapa yang di pagi hari dia merasakan aman di dalam aktivitasnya, di dalam perjalanannya, mu'afan fi jasadih, kemudian badannya juga sehat. Aman, sehat, indahu qutu yaumih, pada hari itu dia bisa mendapati makanan. Ya, makanan pokok di hari itu dia bisa makan. Aman, sehat, bisa makan. Apa kata Rasulullah? Seolah-olah dia sudah memperoleh kenikmatan dunia seluruhnya. Maka saudaraku, syukurlah dengan 3 nikmat ini, kita jaga sehat kita jaga, rasa aman ini juga kita jaga, dan makanan yang kita dapat kita syukuri, karena ini semuanya adalah nikmat Allah SWT. Dengan mendapat 3 ini, seolah-olah kenikmatan dunia sudah kita dapatkan semua. Saudara-saudaraku, kita masuk bab baru, Kitabun Nikah, kitab tentang pernikahan. Ketahuilah saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, nikah secara bahasa itu artinya mengumpulkan. Nikah secara bahasa artinya adalah mengumpulkan. Kenapa disebut mengumpulkan? Karena dengan menikah akan terkumpul 2 insan yang berlainan jenis dalam satu ikatan. Ikatan suci, ikatan rumah tangga. Maka semua ikatan yang tidak dari Islam bukanlah ikatan yang suci, alias ikatan yang kotor. Apakah disebut dengan pacaran? Ya, karena pacaran itu bukan ikatan dalam Islam. Ataukah disebut dengan kumpul kebo? Ataukah disebut dengan selingkuh? Maka semuanya ini bukan ikatan suci. Kalau menikah adalah ikatan suci yang memang diperintahkan dalam Islam. Sehingga ikatan ini akan melahirkan rasa cinta, membuahkan pahala. Karena itu jalan-jalan yang selain pernikahan adalah jalan-jalan yang kotor, bukan yang suci. Saudara-saudaraku, berbicara tentang nikah, semua orang akan merasa senang dengan pembahasan ini. Karena nikah itu hubungannya dengan lawan jenis. Dan setiap manusia difitrahkan untuk senang dengan lawan jenisnya. Yang disebut dengan cinta fitri, cinta suci. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat An-Nisa, "Zuyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa." Dijadikan indah bagi manusia untuk mencintai syahwat, kesenangan-kesenangan. Apa saja kesenangan tersebut? Minan nisa, disebutkan urutan nomor 1. Kesenangan untuk mencintai wanita. Sebelum Allah menyebutkan wal banin, anak, wal qanatiril muqantarah, sebelum Allah menyebutkan tentang harta benda dari emas dan perak, Allah sebutkan wanita sebagai urutan pertama. Apa sebabnya? Karena anak tidak akan ada kecuali dengan menikah. Ya. Karena harta benda kekayaan tidak akan ada artinya kalau dia hidup membujang. Tidak ada pendamping. Jadi Allah sebutkan wanita dulu. Keinginan-keinginan syahwat yang paling besar itu justru wanita. Bukan kaya, bukan pula anak, bukan pula kedudukan dan lain-lain. Apa gunanya? Posisi sudah enak, ya, kerjaan sudah enak, gaji enak, cukup, tapi tidak ada wanita. Rugi. Maka mencintai wanita fitrah. Justru yang tidak ada rasa kepada wanita ini yang perlu diragukan fitrahnya. Dia masih laki-laki atau bukan? Nah, begitu. Dalam Islam, pernikahan suatu yang dianjurkan, bahkan bisa menjadi wajib bagi seseorang. Ya, para ulama menyebutkan nikah itu hukumnya berputar pada 5 perkara. Bisa jadi wajib kalau laki-laki tersebut
dikhawatirkan jatuh dalam zina. Kalau tidak nikah, jatuh dalam zina. Ibaratnya keinginan nikah itu sudah sampai ubun-ubun. Atau bahasa kita sudah kebelet. Kalau tidak disalurkan, jatuh dia dalam zina. Ini sudah hukumnya apa? Wajib nikah. Ya. Tiap hari kepikiran wanita pulang dari tempat kerja, yang melewati warung, yang jaga wanita dilirik dulu. Kemudian jalan lagi ketemu warung sebelahnya, yang jaga yang jual wanita dilirik lagi. Nah ini sudah bahaya nih kalau seperti ini. Maka wajib apa? Menikah. Keadaan kedua, menikah itu menjadi sunnah. Kapan? Yaitu ketika seorang laki-laki sudah mampu. Ya, dia sudah mampu dan dia ingin membina rumah tangga, maka disunahkan dia menikah. Ini yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sekalian pemuda, ya syarat sabab, wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah mampu maka menikahlah. Ini sunnah, ya, sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah ketika kita sudah punya kemampuan. Kemampuan di situ bukan maksudnya hanya materi saja, tapi kemampuan fisik, kemampuan jiwa, kemampuan akhlak untuk membimbing istri dan seterusnya. Kemudian menikah juga bisa menjadi haram. Ya wajib, sunnah, haram. Kok bisa menikah itu menjadi haram? Iya. Apabila yang menikah ini tujuannya untuk cerai. Ya. Atau istilahnya disebut dengan apa? Kawin kontrak. Menikahi wanita dengan durasi kontrak 3 bulan. Harus bayar sekian. Nanti diceraikan setelah 3 bulan. Ini tidak boleh kawin kontrak, sama dengan zina. Haram jadi menikahnya. Menikah juga bisa dihukumi makruh. Makruh itu apa? Dibenci. Ketika seorang punya penyakit syahwat, misalkan tidak lemah syahwat, kemudian menikah, atau dia mandul, kemudian menikah dan menyembunyikan penyakitnya, maka dibenci. Dan yang kelima, menikah itu hukumnya boleh, yaitu bagi setiap kaum muslimin dan muslimat, tanpa melihat ada kemampuan, pengen menikah, silakan. Lulus SMA, pengen menikah, silakan. Padahal belum ada kemampuan materi, ya nafkah masih ditanggung orang tua masing-masing, ingin menikah, boleh. Ya, inilah 5 hukum tentang pernikahan. Apa dalil-dalil bahwa Islam menganjurkan menikah? Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 3. Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'. Allah berfirman, maka nikahilah wanita-wanita yang kalian senangi 2, 3 atau 4. Demikian juga Rasulullah SAW ketika ada orang yang bertanya tentang ibadah Nabi. Kemudian di antara mereka ada yang mengatakan, saya akan menjauhi wanita. Saya tidak akan menikah. Maka Nabi mengatakan, wa atazawwajun nisa. Aku menikah, aku menikahi wanita. Barang siapa yang benci sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa Nabi menikahi wanita. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi kecintaan pada 2 perkara. Hubbiba ilayya, diberikan kecintaan padaku 2 perkara. Satu apa? Minyak wangi, parfum. Atib, yang kedua apa? Wanita. Ya. Jadi kita hidup dengan berdampingan seorang wanita itu adalah fitrah, itu adalah sunnah Nabi. Bahkan sebagian sahabat mengatakan, aku hidup ya 10 tahun didampingi wanita, lebih aku senangi daripada 50 tahun tanpa ada pendamping wanita. Lihat, aku hidup 10 tahun saja, tapi bersama seorang wanita itu lebih aku senangi daripada aku hidup lama 20 tahun, 25 tahun ya tanpa ada seorang wanita. Ya, ini sebenarnya menjadi sindiran halus ya bagi para bujang yang sampai sekarang belum juga menikah. Ya, sudah tidak mau nikah, tidak mau puasa. Harusnya Nabi kan mengatakan apa? Wahai sekalian pemuda, barang siapa di antara kalian mampu menikah, maka menikahlah. Itu lebih menundukkan pandangan, menjaga kemaluan. Kalau belum mampu, puasa.
Berarti kalau belum mau nikah karena alasan belum mampu harusnya puasa. Ini puasa enggak, nikah juga enggak, mau jadi apa gitu. Ya ini mohon maaf bagi para bujang, ya. Menikahlah ketika kita sudah mampu, karena di dalam menikah itu ada hal-hal yang unik yang tidak kita dapatkan dengan hidup sendiri. Ya, ini. Dan Rasulullah SAW juga melarang yang namanya tindakan tabattul. Apa itu tabattul? Tabattul itu adalah menahan diri untuk tidak menikah, membujang. Dengan alasan fokus ibadah. Kalau zaman sekarang alasannya fokus kerja. Fokus apa lagi? Mengejar karir, jabatan. Ya ingin jadi PNS dulu. Sementara PNS belum dibuka pendaftarannya. Sampai umur 35-40 tahun baru dibuka. Akhirnya keterima PNS, mau nikah sudah usianya tua 40 tahun. Ya. Nah ini, maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah SWT, janganlah kita membujang dengan alasan fokus ini, fokus itu. Karena menikah itu adalah fitrah. Menikah itu adalah apa? Fitrah. Fitrah setiap manusia untuk mencintai lawan jenis. Dengan mencintai lawan jenis ini akan ada hal-hal yang menjadi persamaan kita dan juga ada perbedaannya. Kita akan lebih peka terhadap pasangan, bagaimana menjaga seorang wanita yang begitu halus perasaannya, yang begitu lembut, ya. Ini akan menumbuhkan sikap kedewasaan bagi seorang laki-laki dengan menikah. Adapun jalan-jalan selain menikah, apa yang disebut dengan pacaran oleh para pemuda-pemudi zaman sekarang, mereka kenalan dulu, pacaran dulu, jalan bareng dulu 3 tahun, kemudian putus, ya. Ini adalah jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah SWT. Begitu juga sebagian orang-orang dewasa yang memilih untuk selingkuh dengan orang lain, dengan pria idaman lain, dengan wanita idaman lain, selingkuh tanpa dalam ikatan yang sah. Istrinya disembunyikan selingkuhannya. Ini pun jalan-jalan kotor yang tidak diridhoi. Yang lebih parah lagi adalah kumpul kebo, walaupun yang melakukan adalah manusia. Yang melakukan laki-laki wanita dewasa. Mereka kumpul kebo, berumah tangga, tinggal satu rumah, ya sampai punya anak, tapi tidak ada ikatan pernikahan. Ini suatu hal yang haram, jelas perzinahan besar-besaran. Ya, disebut kumpul kebo karena mereka itu binatang, bukan kumpul manusia kan. Disebut apa? Kumpul kebo. Karena tidak mengandalkan akalnya, tapi yang dipakai adalah apa? Hawa nafsunya. Hawa nafsu kepada wanita. Kemudian beli rumah, kumpul bersama. Ini kan berarti hawa nafsu saja. Kalau orang yang berakal dia akan berpikir ini tidak boleh. Ini haram. Karena itulah kaum muslimin dimuliakan Allah SWT, sangat indah syariat pernikahan dalam Islam. Hendaklah kita berpegang teguh dengan syariat yang suci ini. Pernikahan yang akan membawa kebaikan bagi diri kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Kalau pernikahan itu kita lakukan sesuai dengan aturan-aturan Islam. Saudara-saudaraku, mari kita masuk hadis ke-20. Babu jawazi ardil mar'ati nafsaha ala rajuli as-salihi. Bab bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Qala Anasun ja'at imra'atun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'ridu alaihi nafsaha. Qalat ya Rasulullah alaka bihajah. Faqalat bintu Anas ma aqallaha ya aha. Wasaw'atah. Qala hiya khairun minki ragibat fin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa aradat alaihi nafsaha. Dari Anas bin Malik, beliau bercerita, ada seorang wanita datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menawarkan dirinya. Wanita ini berkata, wahai Rasulullah, apakah kamu memiliki keinginan kepadaku, memiliki rasa, ya, kamu mau tidak menikah denganku? Maka anak perempuannya Anas berkomentar melihat wanita ini menawarkan dirinya kepada Rasulullah, bahkan terang-terangan, kamu ada keinginan tidak denganku wahai Rasul? Anaknya perempuan Anas bin Malik berkomentar, sungguh tidak punya malu wanita tersebut. Sungguh sangat buruk, sangat jelek. Ya.
Sungguh tidak punya malu wanita itu. Anas mengomentari, ya, membalas komentar anak perempuannya. Kata Anas, dia lebih baik darimu. Tatkala dia menginginkan untuk menikah dengan Nabi SAW, kemudian wanita ini menawarkan dirinya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kecenderungan laki-laki kepada wanita dan wanita kepada laki-laki itu adalah perkara yang normal. Sesuatu yang wajar, sesuatu yang fitrah. Jangan dikira yang senang wanita itu laki-laki saja kepada wanita, tidak. Wanita pun punya rasa untuk senang kepada laki-laki, karena ini emang fitrah. Ya, jadi kita ketika menikah jangan menganggap saya yang suka sama dia. Tidak, harus dari dua-duanya. Si wanita pun harus suka kepada suaminya agar terjalin rumah tangga yang baik. Nah, ketika kecenderungan ini ada dalam setiap jiwa, maka Islam membolehkan satu cara, yaitu yang disebut dengan pernikahan. Karena pernikahan itu adalah suatu kebutuhan yang tidak bisa lepas, ya. Wanita butuh laki-laki, laki-laki juga butuh wanita. Jangan merasa kita hebat sebagai laki-laki tidak butuh wanita, tidak. Kita pun butuh wanita dan wanita pun butuh laki-laki. Nah, ketika seorang sudah menginginkan, ya, menyenangi seorang laki-laki, ada wanita misalkan menyenangi laki-laki, maka tidak ada masalah dia menawarkan dirinya agar dinikahi. Jangan ada rasa malu dalam hal ini. Karena tujuan menikah itu bukan hanya semata-mata syahwat, tapi bagaimana membangun rumah tangga ini tetap langgeng. Kita ketika akan memilih barang-barang duniawi, apakah itu tas, apakah jam tangan, apakah sepatu, ataukah baju pakaian, tentu kita akan milih yang terbaik. Betul? Kita nyari sepatunya yang original, ori, bukan yang KW1 atau KW2. Kita cari jam tangannya yang awet, yang bagus, walaupun sedikit mahal tapi awet, bisa puluhan tahun. Ini dalam urusan dunia kita memilih barang-barang saja yang terbaik. Bagaimana lagi dalam urusan nikah yang kebaikannya dunia akhirat. Maka boleh kita pilih. Laki-laki memilih, oh saya cocok dengan dia karena dia punya sifat begini-begini. Wanita pun boleh milih, oh saya cenderung ingin laki-laki seperti ini, yang bisa jadi imam saya dunia akhirat. Dia boleh milih. Nah, ketika dia memilih, wanita ini punya kecenderungan suka memilih seorang laki-laki, boleh dia tawarkan. Dan itu bukan sebuah aib bagi seorang wanita. Boleh dia tawarkan dirinya karena dia menginginkan kebaikan dunia akhirat dari laki-laki ini. Ya, dengan bahasa-bahasa sindiran halus, misalkan saudaraku atau akhi atau apalah manggilnya, ya. Ya, apakah kamu sudah ada rencana untuk menjadi imam? Nah, bisa. Saya bersedia jadi makmumnya. Itu kode halus, ya. Kode halus, dia pengen segera dilamar. Atau dengan bahasa lagi yang lain, laki-laki sepertimu 1001 di Telaga Pesona misalkan. Ya. Nah, itu kan ingin menawarkan diri. Boleh, itu bukan sebuah aib. Karena dalam urusan dunia saja kita milih yang terbaik. Milih baju, milih sepatu, apalagi untuk urusan menikah yang itu kebaikannya dunia akhirat. Boleh. Karena itulah Nabi tidak mencela wanita ini ketika wanita ini terus terang, wahai Rasulullah, apakah kamu punya keinginan kepadaku? Nabi tidak mencela. Nabi hanya melihat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, beliau tidak mengatakan dasar wanita tidak punya malu, dasar, ya, wanita murahan. Tidak, Nabi nggak mencela karena itu boleh. Satu hal yang wajar, cuma di mata masyarakat saja kita menganggap hal itu sebagai satu hal yang tabu. Masa wanita duluan yang lebih agresif? Nggak ada masalah kalau memang itu kebaikan dunia akhirat. Ya, masa saya dulu sih yang terus terang? Ya, nah itu tidak ada masalah. Jadi ini bukan sebuah perkara yang memalukan. Pelajaran yang bisa kita petik dalam hadis ini,
Yang pertama, bolehnya seorang wanita menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Jika ada laki-laki yang soleh, yang baik, boleh kita tawarkan diri kita. Barangkali si laki-laki juga sedang menunggu. Cuma dia malu, sungkan, ya kadang laki-laki juga punya rasa seperti itu. Perasaan-perasaan tidak enak. Ya. Perasaan, nanti kalau jodoh juga gak kemana-mana. Padahal harus ada keterus-terangan dari salah satu pihak, baik dari laki-laki atau wanitanya. Nah, wanita boleh menawarkan dirinya kepada laki-laki yang soleh. Ya. Dia menawarkan dirinya atau walinya menawarkannya kepada orang laki-laki yang soleh. Contohnya apa yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab ketika menawarkan putrinya Hafsah. Kepada siapa? Kepada Abu Bakar. Abu Bakar cuma diam. Kepada siapa? Kepada Utsman. Utsman cuma diam. Ya, kemudian akhirnya putri Umar bin Khattab ini dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sudah menikah bersama Rasul, Abu Bakar akhirnya menemui Umar. Umar, mungkin kamu jengkel ketika menawarkan putrimu kepada saya cuma diam. Jawab enggak, iya enggak, tidak juga enggak. Ya, Utsman juga bilang begitu. Mungkin Umar, kamu marah padaku ketika menawarkan putrimu tapi aku diam saja. Kemudian Abu Bakar mengatakan, tidaklah kami diam itu kecuali saya pernah mendengar Rasulullah menyebut-nyebut nama Hafsah. Jadi dalam rangka apa? Menghormati Nabi SAW yang menyebut-nyebut nama Hafsah, yang maksudnya ingin menikahinya. Maka Abu Bakar diam, tidak menerima tawaran dari sahabat Umar bin Khattab, walaupun Abu Bakar pertama yang dapat tawaran. Nah, yang kedua pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bukan sebuah syarat ketika wanita menawarkan dirinya harus lewat wakil atau perantara. Ya, boleh langsung, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sekalipun dia gadis atau janda. Ya, tidak ada masalah, bukan sebuah syarat. Dia tawarkan dirinya ya dengan bahasa-bahasa halus dan seterusnya, ya, bisa. Ini bukan sebuah tindakan yang memalukan. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaklah seorang ayah mendidik anaknya sekalipun sudah besar. Buktinya apa? Anas menegur langsung putrinya yang berkomentar jelek. Sungguh tidak punya malu wanita tersebut. Ya, langsung ditegur oleh Anas, oleh bapaknya. Dia lebih baik darimu. Karena ketika dia ingin menikah dengan Nabi, dia tawarkan dirinya. Dia lebih baik darimu. Maka pendidikan kepada anak sekalipun sudah besar tetap harus berjalan karena namanya juga anak. Ya, selama dia namanya anak ya kita didik walaupun sudah menikah, walaupun sudah berkeluarga, ya. Misalkan kita punya anak perempuan kita sudah menikah di bawah suaminya. Ini tidak menutup pintu untuk terus mendidik. Walaupun dia sekarang sudah punya suami dan tanggung jawabnya berpindah pada suami. Tidak ada masalah ayah misalkan mengingatkan kalau suamimu pulang itu ya mbok disambut dulu. Ya disiapkan dulu minuman hangatnya. Ya disambut dengan senyuman dulu, jangan sibuk dengan kegiatan di rumah. Seperti itu. Nasihat ayah kepada putrinya, kepada anak yang sudah besar bukan sebuah halangan kalau dia sudah berkeluarga. Tetap kita menasihati karena dia namanya anak. Pendidikan pada anak sepanjang masa. Kemudian pelajaran juga yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, bolehnya melihat wanita ketika ingin menikahinya. Karena ketika wanita ini melamarkan dirinya kepada Nabi, menawarkan, Nabi melihat dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Ini yang disebut dengan istilah nazar. Ada banyak hadis-hadis yang memerintahkan kita untuk melihat wanita yang akan kita nikahi. Di antaranya ketika ada seorang laki-laki melapor pada Rasulullah SAW, bahwa saya akan menikah. Nabi bertanya pada laki-laki ini, kamu sudah melihatnya belum? Dia menjawab, belum wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan, undur ilaiha, fa inna fi a'yunil ansari syai'an. Lihat dulu wanita tersebut yang kamu akan nikahi, lihat dulu.
Karena sesungguhnya wanita Ansor itu matanya ada sesuatu. Barangkali kamu nggak suka, ya. Apa maksud Nabi sesungguhnya wanita Ansor itu matanya ada sesuatu, yaitu sipit. Ya, kadang-kadang laki-laki kan tidak suka yang sipit, ya. Takutnya dia ngelihatnya ke kita kurang karena sipit. Nah ini, Nabi suruh melihat. Karena tujuan melihat sebelum menikah agar kita tidak jatuh dalam membeli kucing dalam karung. Tujuannya apa? Diperintahkan oleh Rasul untuk melihat dulu sebelum menikah untuk melanggengkan pernikahan. Supaya semuanya itu jelas. Maka suruh lihat dulu. Ya. Dalam nazar ini boleh kita lihat bagian apa yang membuat kita tertarik dengan wanita tersebut. Dan para ulama menyebutkan anggota badan yang boleh dilihat hanya anggota wudu. Ya, tangan sampai lengan. Kemudian rambut, itu boleh wajah. Ya, anggota wudhu saja. Kaki sampai mata kaki. Tidak boleh melihat yang bukan anggota wudhu. Ini nazar namanya. Tujuannya jelas supaya kita ada ketertarikan. Dan ketertarikan ini akan membuat langgengnya kehidupan rumah tangga. Supaya ada kejelasan. Ya. Jangan sampai kita menikah tidak tahu calon yang akan menikahi kita. Kita tidak tahu calon suami kita atau kita tidak tahu calon istri kita. Sebagaimana yang sering terjadi di sebagian kaum muslimin. Yang mereka dijodohkan oleh ustadz-ustadz mereka. Oleh murabbi-murabbi mereka. Ketika dijodohkan cuma tahu namanya doang. Ketemunya kapan? Ketika akad nikah. Dan itu pun ketika akad nikah tidak melihat wajahnya. Setelah akad selesai baru ditampilkan si istri, dikeluarkan. Barulah di sana dia ngelihat, ternyata banyak yang pingsan. Ya, gimana nggak pingsan? Ketemunya sudah akad ya, mau ditolak akad sudah selesai. Iya kalau dapatnya yang bagus. Bagaimana ketika tidak sesuai? Karena pandangan mata itu akan membuat ketertarikan. Kita melihat seorang, tertarik, akhirnya menikahi. Seperti itu. Islam itu agama yang sesuai fitrah. Fitrah kita. Jangankan pernikahan, calon istri, calon suami yang dianjurkan untuk melihat. Beli barang aja kita harus melihat. Harus melihat bentuknya. Makanya kalau disuruh pilih beli online sama offline, lebih enak offline. Dilihat, dipegang. Ya, ketika tahu kualitas barang bagus, beli. Online cuma dengan apa? Foto. Cuma dengan apa? Deskripsi yang tidak jelas. Begitu barangnya datang ternyata tidak sesuai dengan deskripsinya. Nah ini. Nah pernikahan tidak boleh online. Maksudnya apa? Kirimkan fotonya. Iya foto. Sekarang itu HP sudah canggih. Bisa wajah seorang dibuat tirus. Tahu tirus? Ya. Kelihatan langsing, cantik. Dibuat bersih. Bisa dengan teknologi. Ya. Ketika selesai akad baru ketahuan, oh aslinya begini. Ya tidak. Makanya Islam membolehkan yang disebut dengan nazar. Dan dalam nazar melihat calon pengantin laki-laki atau wanita yang akan kita nikahi, tidak boleh berdua-duaan. Bersama dengan mahramnya, bersama dengan walinya. Yang ini akan membawa kebaikan sehingga dia menikah itu di atas ilmu. Saya tahu calon saya ini. Ya, ini. Dan itulah indahnya Islam, bagaimana kita diperkenankan melihat calon suami kita atau calon istri kita. Tidak ada masalah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang sudah lewat. Kita dijodohkan lewat ustadz tanpa boleh melihatnya. Ketemunya setelah akad nikah. Tidak boleh seperti ini. Ini melanggar aturan yang dianjurkan oleh Nabi kita SAW untuk melihat calon suami kita, melihat calon istri kita sebelum menikah. Pelajaran juga bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Seorang wanita menawarkan dirinya. Ya bukan satu perkara yang aib. Atau satu perkara yang memalukan. Sekalipun tidak dikenal di manusia. Ya sekalipun bukan perkara yang masyhur di antara manusia. Itu bukan sebuah aib dan bukan pula sebuah hal yang memalukan. Ya walaupun orang-orang mengatakan sungguh sangat sedikit sekali rasa malu wanita ini menawarkan dirinya kepada Nabi. Ya,
Walaupun orang bilang begitu, tapi Nabi tidak mengatakan. Ini menunjukkan bahwa hal tersebut bukan aib dan bukan perkara yang memalukan. Maka wanita muslimah dimanapun Anda berada, bila Anda sampai saat ini belum menikah, maka menikahlah, carilah calon-calon suami yang baik. Dan begitu juga para pemirsa laki-laki, para ikhwan yang sampai saat ini belum menikah, maka menikahlah. Tidak ada masalah, tawarkan diri kita. Ya. Jadi tadi pembicaraan kita wanita menawarkan dirinya. Bagaimana kalau laki-laki menawarkan dirinya? Boleh. Ya, misalkan ada wanita yang kita lihat bagus agamanya, ya bagus kesolehannya, kemudian kita tawarkan. Mohon maaf saudariku, apakah sudah ada rencana 2021 ganti status? Nah, boleh. Saya siap untuk mengganti status kamu, walaupun itu bukan nomor WA saya. Ya, boleh seperti itu. Kita tawarkan diri kita. Ya, karena kita juga butuh dengan wanita. Sebagaimana kita memilih barang saja, kita pilih yang terbaik, maka apalagi pernikahan yang kebaikannya dunia akhirat, tentu lebih utama kita memilih yang terbaik. Kita tawarkan diri kita kepada seorang wanita yang soleha untuk menjadi imam bagi dia. Kalau dia menerima, alhamdulillah, ya, tinggal dilanjutkan proses-proses berikutnya. Allahu ta'ala alam. Ya, ini satu hadis yang bisa kita kaji di kesempatan kali ini. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik atas penjelasan dari Ustaz. Tadi di hadis yang ke-20 sangat pendek sekali terkait tentang wanita yang menawarkan diri kepada laki-laki yang soleh. Baik para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kami berikan kesempatan Anda untuk bisa bergabung dalam segmen Doa Jawab. Silakan bagi Anda yang ingin menghubungi kami dan bertanya langsung pada Ustadz, silakan nanti menghubungi kami di nomor 0218901603. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan mengirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda di nomor 0813-1445-5557. Insya Allah nanti pertanyaan-pertanyaan Anda akan kita sampaikan setelah jeda berikut ini insya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kami berikan kesempatan bagi Anda yang ingin bergabung dalam segmen soal jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya melalui layanan interaktif, silakan menghubungi kami di nomor 0218901603. Adapun bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan pesan singkat, silakan bisa mengirimkan pertanyaan di nomor 0813-1447-5557. Baik, sambil kita menunggu penelpon dari pemirsa, kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui layanan pesan singkat. Yang pertama kita bacakan dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah jika menawar perempuan memang diperbolehkan tidak menggunakan jilbab Ustadz? Mohon penjelasan terkait tentang ini. Jazakumullahu khairan. Ya, ketika kita akan menikah, kemudian kita dibolehkan untuk melihat seorang wanita, ya memang para ulama berbeda pendapat bagian tubuh mana yang memang boleh dilihat. Mayoritas ulama berpendapat yang boleh dilihat itu hanya wajah dan pergelangan tangan ini. Karena wajah itu sudah mewakili kecantikan. Dan tangan itu mewakili kesuburan. Ya, jadi kalau kita melihat wanita yang akan kita nikahi, kita boleh lihat. Dan mayoritas ulama berpendapat hanya yang boleh dilihat itu wajah dan pergelangan tangan. Kenapa wajah? Karena wajah mewakili kecantikan seorang wanita. Ya, sudah mewakili kecantikannya sehingga kita ada keinginan dan ada rasa untuk menikahinya. Kemudian tangan itu bisa mewakili melihat tubuhnya. Kalau jarinya lentik-lentik berarti kurus. Jadi kalau jarinya kayak sosis berarti gemuk, ya. Orang yang gemuk itu jarinya juga gemuk. Bisa dilihat. Kalau dia badannya gemuk, jarinya akan gemuk. Nah, ini sudah mewakili badannya. Maka mayoritas ulama mengatakan hanya apa? Wajah dan telapak tangan. Pendapat yang lain, para ulama mengatakan yang boleh dilihat dari bagian wanita adalah bagian anggota wudu. Anggota wudu. Sebagaimana kita ketahui, anggota wudu itu tangan, pergelangan. Ya, kemudian wajah, kemudian tangan sampai siku, kemudian apa lagi? Rambut. Nah, ketika rambut maka otomatis akan membuka jilbab.
Nah itu dibolehkan, karena ada pendapat ulama yang mengatakan demikian, dibolehkan. Ya rambutnya untuk dilihat. Karena bagaimanapun juga wanita ada rambutnya itu cantik. Tapi kalau wanita botak, ya itu tidak cantik. Secantik apapun wanita kalau rambutnya botak menakutkan. Maka boleh dibuka, kita minta baik-baik kalau yang dinazor berkeberatan dan dia hanya bisa mengabarkan, saya punya rambut. Ya, rambut saya sepundak. Kita harus percaya kalau dia tidak berkenan. Karena wanita kadang malu untuk membuka jilbabnya. Sekalipun boleh kita meminta untuk melihat rambutnya. Adapun pendapat diantaranya Ibnu Hazm yang mengatakan wanita itu boleh dilihat seluruh tubuhnya. Ya, ini pendapat yang syadz, pendapat yang nyeleneh. Bahwa wanita yang akan kita nikahi boleh dilihat seluruh tubuhnya, ini nggak boleh. Ya tidak boleh, karena bagaimanapun juga kita sebelum menikah itu kan bukan mahram. Kita sama calon istri kita itu sudah mahram belum? Walaupun sudah proses kenalan, sudah proses melihat, itu bukan mahram. Maka tidak boleh kita menampakkan aurat-aurat di depan laki-laki yang belum tentu jadi suami kita. Ya, nah ini maka pendapat yang katakan sebagian ulama boleh wanita itu dilihat seluruh tubuhnya, ini pendapat yang tidak benar. Ya, pendapat yang tidak benar. Jadi yang boleh dilihat wajah, pergelangan tangan, dan pendapat kedua anggota wudhu. Dah sampai situ saja. Maksimal anggota wudhu yang boleh dilihat dari badan wanita yang akan kita nikahi. Dan wanita pun boleh melihat calon suaminya. Jadi jangan hanya si laki-laki yang meminta wanita untuk dilihat, wanita pun boleh melihat calon suaminya. Misalkan ada rambutnya tidak, suruh buka kopiahnya, buka topinya, boleh. Coba lihat senyum, ada giginya enggak? Nah, ya, boleh. Seperti itu. Jadi wanita dilihat rambutnya dibolehkan. Nah. Dan ini senada dengan beberapa pertanyaan yang masuk terkait dengan apa Ustaz, semacam dengan menggunakan alat media Ustaz, yang karena mungkin calon pasangannya ada di luar daerah. Apakah ini juga termasuk yang dibolehkan? Baik, sebaik-baiknya nazar ketika kita memutuskan untuk menikah, ya nazar itu perlu diperhatikan. Dia itu bukan proses awal, dia itu sudah proses yang berikutnya. Jadi kita kalau dapat tawaran, ini ada calon nih, wanita, cantik ya, bersih. Yes, nyamuk aja kalau nemplok kepleset. Kirim dong fotonya, nggak boleh. Itu proses, bukan proses awal. Nazar itu sudah proses berikutnya setelah perkenalan. Jadi setelah perkenalan mantep, tukar biodata, saling bertanya, punya kebiasaan apa, kegiatannya apa, punya penyakit apa. Sudah terus terang terbuka dan kedua-duanya merasa mantep untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan, barulah nazar. Yang banyak dilakukan oleh sebagian teman-teman kita, nazar itu dijadikan proses awal. Dia belum kenalan, dia belum tahu namanya, kirimin fotonya dong. Sehingga akhirnya apa? Foto wanita jadi koleksi di HP-nya. Ya, dia lihat yang satu, ini hidungnya pesek, tapi pipinya tembem. Nah, misalkan yang ini begini, padahal belum kenalan. Ini nggak boleh seperti ini. Nah, ketika kita sudah mantap, sudah kenalan, saling terbuka, barulah proses untuk melihat calon istri, melihat proses calon suami. Nah, bagaimana kalau sudah mantap, proses melihatnya ini lewat media. Taruhlah HP, apalagi kirim foto, ya. Dibolehkan dengan syarat jangan sampai ada penyesalan di kemudian hari. Ya. Karena foto itu zaman sekarang bisa diedit. Jadi lebih ganteng, jadi lebih cantik, ya. Bisa, media itu menipu. Maka kalau ingin benar-benar serius ingin menikah, datangi. Ya. Datangi walaupun harus menyeberangi apa? Lautan, ya. Kalau cinta sudah melekat 2-3 pulau terlampaui, kan begitu. Ya, nah ini, jadi harus ada keseriusan dari kita ingin membina rumah tangga. Jangan hanya main-main, kemudian minta fotonya, tidak. Nanti akan ada penyesalan di kemudian hari.
Ya, nah. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan dari hamba Allah tadi. Kita berikan kesempatan berikutnya, penanya berikutnya dari Wa Alfian dengan pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan, bolehkah orang tua dari wanita memberikan syarat kepada laki-laki yang ingin menikahi putrinya? Dan apakah ada batasannya Ustaz? Syukran jazakumullahu khairan. Ya, bolehkah seorang wali dari wanita memberikan syarat kepada laki-laki akan menikahinya? Membuat syarat sebelum pernikahan itu ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, syarat-syarat yang dilarang dalam Islam. Syarat-syarat yang dilarang dalam Islam, maka tidak boleh membuat syarat yang dilarang dalam Islam. Contoh syarat yang dilarang, kalau kamu ingin menikah dengan putri saya, ceraikan istrimu yang pertama. Ini syarat yang dilarang dalam Islam. Berdasarkan hadis Nabi SAW, ya, janganlah seorang wanita meminta menceraikan saudarinya agar dia mendapatkan kebaikan dari laki-laki tersebut. Ya, tidak boleh. Jadi kalau ada wali wanita mengatakan kepada calon menantunya, kalau kamu serius ingin menikahi putri saya dan kamu kan sudah berkeluarga, ceraikan istrimu itu. Ini tidak boleh. Syarat yang tidak boleh dibuat karena syaratnya melarang, ya, syaratnya itu melanggar aturan Islam. Keadaan kedua, syarat-syarat yang dibuat sebelum pernikahan adalah syarat-syarat yang wajib dipenuhi, yaitu syarat-syarat yang sesuai aturan Islam. Kalau syarat yang sesuai aturan Islam wajib dipenuhi. Contoh, si wali wanita, ya, wali seorang putri wanita ini, ayahnya, beliau mengatakan, kalau nanti kamu ingin menikahi putri saya, maka kamu harus memberi mas kawin. Syaratnya mas kawin. Boleh tidak? Wajib dipenuhi karena mas kawin itu bagian dari proses pernikahan. Ya, wajib seorang laki-laki memberikan mas kawin kepada calon istrinya. Ini syarat yang sesuai aturan Islam, maka wajib dipenuhi. Keadaan ketiga, membuat syarat sebelum pernikahan, syarat-syarat yang tidak dilarang dalam Islam dan tidak pula diwajibkan. Tidak dilarang dan tidak pula diwajibkan. Yaitu syarat-syarat yang boleh. Syarat-syarat yang boleh. Apa contoh syarat yang boleh? Ya, misalkan ayah si putri yang akan menikah ini mengatakan, kalau kamu ingin menikahi putri saya, maka siapkan dulu sebuah rumah di pinggir telaga. Nah, misalkan, ya, lengkap dengan perabotannya dan jangan lupa BMW-nya ada 1. Nah, ini syarat yang boleh-boleh saja. Gak ada masalah minta syarat seperti itu. Atau minta, kalau kamu serius dengan putri saya, ya, syaratnya adalah belikan saya mobil box. Nah, misalkan, nah saya tugasnya mengantar aluminium. Ya, boleh-boleh saja, syarat-syarat yang boleh. Atau si anak perempuan sendiri yang membuat syarat. Kalau kamu pengen menikahi saya, setelah menikah saya harus tinggal dengan orang tua saya. Boleh tidak? Boleh. Misalkan si anak wanita ini anak tunggal. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya sendirian. Akhirnya si wanita yang mau dinikahi ini mengatakan kepada calon suaminya, kalau kamu ingin menikahi saya, setelah menikah kita tinggal bersama ibu saya. Karena dia seorang diri. Dan si laki-lakinya setuju, maka harus dipenuhi. Ya, ini syarat-syarat yang boleh. Yang dibuat oleh wali dari si wanita atau dibuat oleh wanita itu sendiri yang akan menikah. Selama syarat-syaratnya tidak melanggar aturan Islam, maka dibolehkan. Nah, Allah. Baik, jazakallahu khairan atas jawaban dari Ustaz dari pertanyaan tadi dari Wa Alfian di Abu Zaki. Kita berikan kesempatan berikutnya. Pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ummu Justin di Serang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan wanita yang berumur tetapi belum juga ada jodoh, padahal orang-orang di tempat kerjanya banyak dari kalangan laki-laki? Apa mungkin juga karena beliau minder terhadap laki-laki? Mohon nasihat Ustaz terkait tentang hal ini, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Ya, bagi saudariku di Serang, bagaimana wanita sudah berumur tapi belum juga mendapatkan jodohnya.
Padahal dia bekerja di lingkungan yang banyak kaum laki-lakinya juga belum menikah. Mohon nasihatnya. Saudariku, para wanita dimanapun Anda berada, ketika kita sudah berusia 30 tahun, ya kalau wanita kan 30 tahun sudah memang tua lah untuk menikah ya, sudah telat istilahnya. Jodoh tak kunjung datang, maka hendaklah kita introspeksi diri kita. Mungkin kesalahan itu, ya ujian ini jodoh tak kunjung datang karena sebab perbuatan kita sendiri. Seperti misalkan kita membuat standar suami yang terlalu tinggi speknya. Ya, kalau laptop speknya kan tinggi, semakin mahal, semakin jarang orang yang beli. Ya, kita menginginkan suami satu lulusan Lipia atau Madinah. Wah, yang hafal Quran 30 juz. Yang apalagi yang tingginya tidak kurang dari 170. Ya, dan seterusnya. Maka ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi seorang wanita. Barangkali saya terlalu tinggi angan-angannya. Barangkali saya terlalu berpikir materi saja tentang dunia. Saya ingin calon suami saya yang punya pekerjaan minimal gajinya itu di atas UMR, bukan UMR lagi, di atas UMR. Ya. Seperti ini standar yang terlalu tinggi membuat laki-laki minder untuk melamarnya. Apalagi ketika wanita itu bekerja di sebuah tempat yang gajinya sudah besar dan si laki-laki yang ingin melamar juga sungkan karena merasa gaji saya lebih kecil. Ini kita introspeksi diri. Barangkali ini adalah karena sebab perbuatan kita sendiri. Maka para wanita kami nasihatkan yang belum menikah, pilihlah laki-laki itu yang baik, soleh, yang bagus akhlaknya, itu bagus agamanya. Ini bekal kita dunia akhirat. Ya kadang-kadang wanita juga terlalu membuat kriteria calon suami yang berlebihan. Suami saya harus lulusan Lipia atau Madinah. Suami saya harus gajinya di atas UMR, tingginya tidak kurang 170, ya. Bodinya, perutnya six pack, six pack. Nah, ini juga menjadi bahan pertimbangan bagi seorang laki-laki ketika dia akan maju. Laki-laki pun sebaliknya begitu, yang sampai sekarang belum menikah, introspeksi diri kita. Kadang bahkan mungkin ini karena saya buat calon istri kriterianya yang berlebihan. Calon istri saya beratnya tidak boleh kurang dari 60 kilo. Tingginya harus 160 minimal. Bodinya bodi gitar Spanyol, ya. Kulitnya kuning langsat sehingga kalau kena matahari jadi megaloman. Gak boleh seperti itu, berlebihan itu. Karena Islam sudah memberikan kriteria calon pasangan. Pilihlah yang bagus agamanya, kamu akan beruntung. Sudah pegang ini ucapan Nabi. Bagus agamanya, kamu beruntung, yakin. Sepanjang hidup kalau kita memilih wanita yang bagus agamanya, kita beruntung. Karena bagus agama akan langgeng. Sementara bagus fisik itu akan berkurang. Dengan usia tua, fisik wanita pun akan berkurang. Karena itulah para laki-laki dan wanita yang belum menikah sampai saat ini, kita introspeksi diri kita sendiri, kemudian kita terus berdoa dan jangan lupa berusaha. Kalau sudah berdoa, berusahalah. Minta bantuan. Tolong carikan saya pasangan Pak Ustadz yang sesuai dengan saya. Saya nggak muluk-muluk, mintanya yang bagus aja agamanya, sudah cukup. Jadi imam saya, nah itu. Ya, maka kita berusaha, berdoa kepada Allah SWT, semoga diberikan jodoh yang terbaik. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas penjelasan Ustadz. Kita baca pertanyaan terakhir Ustadz dari Padang Sedempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Seorang wanita tidak sah menikah tanpa wali. Bagaimana jika pernikahan itu sudah terjadi Ustadz? Tapi juga sudah berpisah dari pernikahan tersebut dan menghasilkan 2 anak, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana jika anak itu sudah besar dan ingin menikah? Siapakah yang menjadi wali dari anak perempuan tersebut Ustadz? Mohon penjelasan Ustadz. Baik, ketika seorang menikah tanpa wali, maka bisa dipastikan pernikahannya adalah batil.
Rasulullah SAW mengatakan ayyumam ra'atin nakahat bighairi waliyiha fanikahuha batil. Wanita mana saja yang menikah tanpa walinya maka pernikahannya adalah batil alias tidak sah. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan la nikaha illa biwali. Tidak sah sebuah pernikahan kecuali dengan adanya wali. Nah, ketika pernikahan tanpa wali maka bisa kita pastikan tidak sah ya pernikahan tersebut. Dan dari pernikahan ini menghasilkan anak. Mereka juga sudah cerai, berpisah. Bagaimana siapa walinya dari anak perempuan tersebut? Walinya adalah wali hakim. Dalam hal ini adalah petugas KUA. Kita harus jelaskan kepada petugas KUA bahwa si bapak ini, bapaknya, ayah kandungnya itu dulu menikahi ibunya itu tanpa wali. Jadi saya mohon petugas KUA menikahkan. Jadi walinya adalah KUA. Rasulullah bersabda, as-sultanu waliyun liman la waliyalahu. Sultan, pemimpin itu adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Nah, Allah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Penanya tadi dari hamba Allah di Padang Sidempuan sebagai pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini karena memang waktu yang terbatas. Insyaallah taala kita akan lanjutkan di Sabtu yang akan datang dan kami mohon maaf jika ada pertanyaan yang telah dikirimkan belum kita bacakan semuanya karena keterbatasan waktu kita di pagi hari ini. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan pada Ustadz yang meluangkan waktu di pagi hari ini untuk tetap memberikan ilmu kepada kita semua, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa Ahsan TV yang telah menyaksikan tayangan kajian rutin di setiap Sabtu. Dan kami atas nama kru yang bertugas pada pagi hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.